Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari Minggu kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, walaupun mungkin kita dapat kabar Bapak Gembala nggak bisa bersama dengan kita karena yang kurang sehat. Nanti kita berdoa juga biar Bapak Gembala bisa cepat sembuh dan kemudian di minggu akan datang bisa bersama-sama dengan kita untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu yang hadir saat siang hari ini, mari kita gunakan waktu kita yang terbaik, ya, karena kita akan bersama dengan Tuhan sore hari ini memuji menyembah Tuhan. Banyak orang yang ingin memuji menyembah Tuhan tapi mereka terbatas, mereka harus online. Tapi kita yang hadir di tempat ini itu berbeda, Bapak Ibu. Kita di rumah dengan di gereja itu berbeda. Karena di sana mungkin kita masih agak terganggu dengan anak dan lain-lain. Tapi ketika kita di gereja benar-benar kita bisa fokus dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada, bersyukur akan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan buat kita. Kita akan naikkan pujian buat Tuhan saat ini.
Ketika kami ada di hadirat kami merasakan kedamaian. Ketika kami ada di hadirat kami merasakan kesembuhan daripada-Mu. Ketika kami ada di hadirat bersama segala macam kesembuhan. Marilah Tuhan saat ini hadirat Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kami korban di hadirat Tuhan. Setiap pribadi engkau bisa berhubungan dengan Tuhan. Setiap pribadi yang ada di tempat ini, engkau bisa berbicara dengan Bapa. Melalui pengorbanan Yesus, kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Kita bisa memanggil Dia Bapa. Berseru apapun yang terjadi keadaan kita. Orang bisa menjudge kita dengan berbagai hal. Tetapi Dia Bapa yang mengasihi. Dia Bapa yang mengasihi. Seburuk apapun keadaan kita, Dia tetap ada Bapa yang mengasihi. Mari datang kepada Dia. Berseru. Dia mendengar setiap seruan Tuhan. Terima kasih. Oh Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Saya dapat membalas kasih.
membacakan sebagian firman-Mu Bapa. Semoga firman yang hamba sampaikan Tuhan dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi sesuatu yang baru Tuhan bagi jemaat-Mu di sini Bapa. Pakailah mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, bukan apa yang menjadi pikiran hamba, tapi apa yang menjadi pikiran-Mu yang hamba sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa pengharapan kami serahkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan di siang hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Gembala sedang tidak ada di sini karena kondisi tubuh yang kurang fit. Kita doakan supaya Bapak Gembala cepat sembuh dan dapat hadir bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya bawakan hari ini cukup singkat, nggak panjang-panjang. Ini renungan singkat supaya saudara juga bisa mendapatkan firman Tuhan yang singkat, tapi mungkin dapat tertanam di hati saudara dan dapat saudara lakukan di kehidupan saudara sekalian. Ayo kita buka langsung kitab Alkitab kita di Kejadian 12 ayat yang 1 sampai yang ke-4. Sudah dapat semuanya? Ayo kita baca bersama-sama. Saya ayat yang 1, saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Oke, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Amin. Nah, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada saudara karena saya sudah mendapatkan firman Tuhan ini terlebih dahulu dan itu memberkati kehidupan saya, dan kiranya firman Tuhan ini juga dapat memberkati kehidupan saudara sekalian. Nah, firman Tuhan yang saya bawakan ini saya beri judul yaitu Saya Pilih Ikut Tuhan. Judulnya adalah Saya Pilih Ikut Tuhan. Nah, kata dari memilih ikut Tuhan itu mungkin kalau diucapkan gampang, tapi untuk dilakukan tidak mudah. Kadang kita ikut Tuhan akan ada banyak tantangan yang kita alami, tapi saya percaya juga di balik tantangan yang akan kita hadapi ada juga berkat-berkat Tuhan yang akan kita nikmati. Amin, saudara. Nah, dari yang saya pelajari kata mengikut Tuhan, orang yang paling saya kagumi ya dari Alkitab ini, tokoh Alkitab itu bisa kita belajar dari Abraham ini, dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Nah, di sini Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, tempat dia berasal dari rumah bapaknya, untuk pergi ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan untuk Abraham kunjungi, atau Abraham harus pergi dari negerinya untuk ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, ini mempunyai arti bahwa rumah bapak Abraham itu atau negerinya Abraham itu adalah zona nyamannya Abraham. Tuhan pengen untuk bawa Abraham itu keluar dari zona nyamannya ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan untuk Abraham tempati. Nah, ini mempunyai arti negerinya Abraham berasal itu adalah zona nyamannya Abraham. Nah, ini juga berlaku untuk kita. Kadang Tuhan mau untuk kita pergi dari zona nyamannya kita untuk mulai mengikut Tuhan. Nah, zona nyaman di sini tuh bisa berarti kesenangan dunia, apapun yang membuat kita nyaman. Percaya nggak percaya, kadang ketika kita dalam keadaan yang nyaman, kesempatan untuk melakukan dosa itu cukup besar. Kita bisa baca di Alkitab, di kitab Samuel tentang Daud. Ketika Daud berada di istananya, ia jatuh ke dalam dosa ke Batsheba.
Padahal kita lihat di kitab-kitab Samuel sebelumnya, Daud itu setiap kali ada peperangan, Daud selalu ikut berperang. Tapi saat itu Daud tidak ikut berperang, tapi dia malah berada di istananya. Dia berada dalam suatu kondisi yang membuat dia nyaman, dan itu yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Begitu juga kita bisa lihat Salomo dengan segala kemegahannya, dengan hikmatnya yang begitu ajaib, dengan istrinya yang begitu banyak, itu membuat dia merasa nyaman di kehidupan itu. Tapi di saat itulah juga dia jatuh. Itu kadang kita bisa ngerasa diri kita nyaman, kondisi kita nyaman. Nah, tapi di kenyamanan itu, kesempatan untuk kita berbuat dosa itu akan semakin besar. Dan Tuhan gak mau untuk kita berlama-lama di keadaan nyaman itu. Tuhan mau untuk kita pergi keluar dari comfort zone kita atau zona nyaman kita, supaya pekerjaan Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita. Kita bisa lihat dari kehidupan rasul-rasul juga. Ketika rasul-rasul Tuhan Yesus naik ke surga, selama penginjilan rasul-rasul itu, rasul-rasul disiksa. Rasul-rasul dalam menginjil aja dia nggak bisa bebas. Tapi di situ mereka kuat terhadap Tuhan. Cinta mereka terhadap Tuhan itu ajaib gitu. Kalau kita baca kematian rasul-rasul itu kan cukup mengenaskan. Tapi di balik itu, cintanya akan Tuhan, pertumbuhan jemaat pada zaman itu cukup besar. Tapi kekristenan mulai jatuh ketika kekristenan itu berada dalam zona nyamannya. Ketika bangsa Romawi itu sudah mengakui bahwa kekristenan menjadi agama negara. Nah, di situ kekristenan baru merosot. Kalau saudara baca tentang sejarah gereja, kekristenan mulai hancur di situ dan mulai bangkit lagi di abad keberapa saya lupa. Tapi kekristenan itu mulai merosot ketika berada di dalam zona nyaman. Jadi kadang zona nyaman itu berbahaya untuk kita, karena kesempatan kita untuk melakukan dosa itu akan lebih besar dibandingkan ketika kita dalam masa penyiksaan. Kita juga bisa hidup ketika kita ada masalah, otomatis kadang hidup kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Tapi ketika kita lagi dalam kondisi yang baik-baik aja, kondisi yang senang-senang aja, kadang malah kita melakukan kesempatan dosa itu akan lebih besar. Makanya Tuhan mau untuk membawa kita keluar dari zona nyaman dan ikut Tuhan gitu. Zona nyaman juga bisa berarti dunia, kebebasan kita, kesenangan kita, apa yang kita suka, itu bisa jadi zona nyaman kita. Dan kita kadang melupakan Tuhan karena kita lebih asik di zona nyaman itu daripada kita asik di Tuhan. Makanya Tuhan selalu seperti yang Tuhan bilang kepada Abraham, Tuhan pengen untuk Abraham itu keluar dari negerinya, itu keluar dari zona nyamannya dia untuk mengikut Tuhan. Kita juga seperti itu. Tuhan mau untuk kita jangan lama-lama di zona nyaman kita, jangan lama-lama di kesenangan dunia kita, tapi harus pindah mengikuti Tuhan, ikuti apa yang menjadi peraturan-peraturan Tuhan. Kadang itu berbalik, kadang itu berbedanya cukup beda banget ya antara zona nyaman kita dengan ikut Tuhan. Kadang di zona nyaman kita ngerasa senang karena dunia menawarkan kebebasan, sesuatu yang instan, sesuatu yang masa mudamu kau pakailah untuk merasakan kesenangan-kesenangan itu. Tapi Alkitab mengajarkan dengan apa orang muda menjaga kesuciannya itu dengan hidup menurut firman Tuhan. Kadang ikut Tuhan banyak peraturannya, disuruh begini, disuruh begitu. Kadang gak enak, tapi saya percaya kalau kita ikut Tuhan, berkat-berkat yang akan kita dapatkan, penyertaan Tuhan itu juga akan luar biasa buat kita. Nah, kita lanjut bahwa Abraham di sini saya juga lihat ketika Abraham disuruh untuk meninggalkan negerinya, pasti saya yakin Abraham ada rasa takut. Ketika Tuhan nyuruh engkau pergi ke sana, ke sesuatu tempat yang aku tunjukkan, saya pribadi pun kalau menjadi Abraham bisa ragu, apakah saya bisa nyaman di sana, apakah hidup saya terpelihara di sana. Tapi Abraham berbeda. Abraham percaya sama Tuhan, bukan sekedar kata-kata Tuhan saya percaya, tapi dia mengambil langkah awal, yaitu ketika Tuhan berfirman dia laksanakan. Saya percaya, saya berjalan. Kadang kita cuma ngomong iya percaya Tuhan, tapi kita nggak mau nekat di dalam Tuhan. Kadang Tuhan mau kita untuk jalan sama Tuhan, percayanya bukan cuma sekedar kata-kata, tapi percaya 100% sama Tuhan. Itu yang disebut dengan iman Abraham. Kita harus punya iman seperti Abraham. Ketika Tuhan nyuruh kita lakuin ini, walaupun kadang nggak make sense, walaupun kadang nggak masuk akal, tapi kita harus tetap lakuin itu. Jangan mentingin apa yang nyaman buat kita.
Tapi kita harus tahu apapun yang Tuhan suruh, kita yakin bahwa itu akan menjadi sesuatu yang baik buat kita. Walaupun kadang awalnya gak enak, walaupun kadang awalnya berasanya serem gitu, tapi kita harus tetap jalanin itu untuk berjalan dengan Tuhan, karena ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, kebanyakan orang juga saat memilih Tuhan, mulai ikut Tuhan, mulai dekat sama Tuhan, mereka merasa kayak, kok bukannya saya diberkati, tapi kadang masalah jadi lebih banyak. Baru saya mau deketin diri ke Tuhan, ya masalah nongol lagi. Kayaknya lebih baik saya nggak usah deket sama Tuhan daripada deket sama Tuhan, masalah makin banyak. Nah, Alkitab di sini ajaibnya adalah mencatat Tuhan yang kita sembah itu bukan cuma Tuhan yang memberkati doang, tapi adalah Tuhan yang akan mendewasakan kita. Kita bisa baca di ayat selanjutnya, di ayat 10. Saya akan membacakan buat saudara. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebatlah kelaparan di negeri itu. Nah, di ayat 12 itu tadi kita baca Tuhan nyuruh Abraham pergi, dan Tuhan berjanji bahwa Abraham itu akan dijadikan bangsa yang besar, akan diberkati, orang yang memberkati Abraham akan diberkati, dan orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Berarti pembelaan Tuhan itu ada buat Abraham. Tuhan berjanji seperti itu. Tapi kita bisa lihat di ayat ke-10, Abraham terkena masalah, yaitu masalahnya adalah Abraham tertimpa bencana kelaparan yang hebat di negeri Abraham tempati. Nah kadang kita sebagai manusia baru berjalan ikut Tuhan, baru ngerasa saya mau mulai dekat sama Tuhan, ada masalah dikit menyerah. Baru mau dekat sama Tuhan ada masalah yang besar, udah nyerah aja, balik lagi aja ke zona nyaman. Kadang kita sebagai manusia begitu. Tapi kita belajar di sini dari Abraham. Ketika Abraham dijanjikan Tuhan ini itu, dia percaya. Ketika dia percaya 100% bahwa Tuhan akan melaksanakan hal-hal yang dia janjikan, walaupun apapun yang terjadi terhadap dia saat dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 10 ini, ketika Abraham mulai berjalan, Abraham malah tertimpa masalah, yaitu dia mengalami kelaparan yang hebat di negeri itu. Itu masalah yang cukup besar. Kalau mungkin kita sebagai manusia kita menghadapi masalah yang Abraham hadapi, pasti kita kadang merasa, kok saya baru ikut Tuhan langsung ditimpa kelaparan yang hebat begini sih. Kayaknya saya di negeri saya baik-baik aja bersama dengan keluarga saya, bersama dengan kerabat-kerabat saya di sana. Tapi kenapa saya pergi mengikuti apa yang Tuhan suruh, kok malah ditimpa kelaparan seperti ini? Kadang kita sebagai manusia seperti itu. Tapi saya yakin seperti Abraham bertahan. Walaupun ada masalah apapun yang ada di dalam hidupnya, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu akan memberkati dia. Jadi kita ini hidup, ketika kita ikut Tuhan, kita memutuskan saya pilih Tuhan, saya pilih ikut Tuhan. Kita harus putusin bahwa di dalam hidup kita, apapun masalah yang terjadi, saya tetap akan bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah berjanji memberkati saya, Tuhan berjanji menyertai saya, Tuhan juga akan menggenapi itu. Dan Tuhan genapin itu di Abraham. Alkitab nggak pernah mencatat bahwa Abraham akhirnya menyerah terhadap Tuhan dan pulang ke negeri yang berasal. Banyak masalah yang Abraham hadapi, tapi Abraham selalu berusaha untuk dekat sama Tuhan, untuk tetap percaya bahwa ketika Tuhan bilang pergi, aku akan memberkati engkau, dia tetap percaya, aku pergi, Tuhan juga akan memberkati aku, apapun masalah yang ia hadapi. Kita harus belajar dari Abraham. Kadang masalah itu harus kita lewatin. Kadang masalah itu harus kita lewatin untuk mencapai sesuatu yang Tuhan kasih. Kadang masalah itu bukan sebagai sesuatu yang buat kita susah, tapi Tuhan pengen kita belajar dari masalah itu. Apa yang kita bisa dapetin ketika masalah itu didatangi Tuhan? Apakah kita mendapatkan persungutan, kita bersungut-sungut terhadap masalah itu, atau kita malah berlari ke Tuhan dan mencari jawabannya ke Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan? Seperti saya ibaratkan seperti seorang atlet, ketika ia mau mencapai, misalkan dia ingin menjadi juara nasional, pasti ada latihan-latihan yang ia harus jalani, ada berbagai macam kekalahan yang harus ia hadapi.
Tapi ketika dia mencapai kemenangan itu akan bertahan lama dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Begitu juga hidup kita bisa melewati masalah-masalah, kita jatuh bangun, tapi ketika kita berhasil melewati masalah-masalah itu, Tuhan akan berikan sesuatu yang baik buat kita, sesuatu yang luar biasa buat kita. Nah, saya di sini juga mempelajari dari Abraham ini ada beberapa hal yang Abraham dapatkan, yaitu juga berlaku buat kita karena kita adalah keturunan Abraham. Apa yang Abraham dapatkan ketika ia berhasil melewati masalah itu dan percaya bahwa Tuhan yang pergi adalah Tuhan yang memberkati ia. Nah, di sini saya catat yang pertama, kita itu seperti Abraham, kita juga akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, berkat Tuhan terhadap Abraham itu kita bisa lihat di Kejadian 13 ayat 2 dan 6. Mari kita buka bersama-sama Kejadian 13 ayat 2 terlebih dahulu saja. Sudah dapat semuanya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Abraham sangat kaya, banyak anak, perak, dan emasnya. Ayat 6 kita lanjutkan. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, di sini dicatat bahwa adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Nah, di ayat 6 juga dicatat bahwa negeri itu nggak cukup luas untuk mereka diam, bukan karena negeri itu terlalu banyak populasi penduduknya, tapi karena harta mereka berdua itu terlalu banyak. Harta Lot dan Abraham itu terlalu banyak. Kita bisa bayangin, negeri bisa nggak cukup buat nampung mereka berdua karena hartanya. Berarti seberapa besar Tuhan memberkati Abraham ketika Abraham bisa keluar dari masalah yang dia hadapi di Mesir dan dia tetap percaya dengan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, itu Abraham nikmati. Itu akhirnya semuanya itu Abraham dapatkan gitu. Nah, kita bisa juga lihat kembali lagi ke pasal 12 di ayat yang ke-7. Ini adalah reaksi Abraham ketika Abraham mendapatkan kebaikan Tuhan, ketika Abraham melihat kebaikan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, melihat Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Ini reaksi Abraham. Saya akan bacakan buat saudara ayat pasal 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, ketika Abraham melihat Tuhan, itu juga seperti kita. Ketika kita merasakan Tuhan itu nyata buat kita, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, respon kita terhadap Tuhan itu harus benar. Seperti Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu bisa berbentuk penyembahan kita, rasa syukur kita, yang kita puji-pujian kita, yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mendapatkan berkat, kadang manusia langsung ngerasa nikmatin dulu berkatnya, kadang lupa mengucap syukur, nikmatin dulu berkatnya. Nah, respon kita harus seperti Abraham. Ketika kita dapat berkat, kita bersyukur dulu sama Tuhan. Kita punya mezbah keluarga, mezbah pribadi. Kita buat dulu untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur, untuk berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan. Bersyukurlah kalau misalkan kita masih diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang fit dari atas sampai bawah. Kita bersyukur tangan kita masih bisa genggam, gak sakit, itu kita harus bersyukur. Karena ada banyak orang yang untuk ngegenggam tangannya aja tulang-tulangnya bisa sakit. Itu ada penyakit kayak gitu. Jadi karena kita bersyukur kalau misalkan kita masih bisa melihat, mengkedipkan mata aja tanpa rasa pusing, tanpa rasa sakit, bersyukurlah dengan itu. Dari hal-hal kecil itu sebenarnya kita bisa bersyukur bahwa Tuhan itu baik buat kita. Karena ketika satu imun di dalam tubuh kita aja itu keganggu, tubuh kita akan kerasanya gak enak. Jadi kalau tubuh kita bisa sempurna, itu berarti dari dalam tubuh kita, dari darah-darah, sel-sel tubuh kita juga Tuhan pelihara. Jadi selalu bersyukurlah setiap harinya.
ketika bangun pagi masih bisa melek, masih bisa badan enak, bersyukur sama Tuhan akan hal itu. Nah, Abraham juga diberkati melalui keturunan. Tuhan berjanji kalau keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit. Tuhan juga bisa berjanji ke kita kalau misalkan itu kan enak kan, ketika Tuhan bisa berjanji seperti itu dengan kita, berarti berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita luar biasa banyaknya. Jadi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu masalah berat, mau itu masalah yang bagaimana, tapi tetap yakin percaya bahwa janji Tuhan buat kita itu akan ada. Berkat-berkat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu buat kita akan selalu ada. Nah, saya pelajari yang kedua adalah kita akan dapat menjadi berkat untuk saudara-saudara terdekat kita. Ini saya ambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Pasti banyak dari saudara yang sudah tahu dengan kisah Sodom dan Gomora. Abraham berdoa kepada Tuhan supaya Lot itu sebagai keponakannya itu dapat diselamatkan. Saya percaya ketika orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan itu pasti akan punya rasa ingin memberkati orang lain. Seperti Abraham ketika ia dekat dengan Tuhan, ia melihat keponakannya kesusahan, dia ada hati ingin membantu keponakannya. Begitu juga dengan kita, ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu kita harus juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita harus juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Nah, Abraham di sini juga punya sifat yang sangat menginspirasi saya, yaitu adalah ia punya sifat yang ngalah sama saudara-saudaranya, yang ngalah sama orang-orang terdekatnya. Itu kita bisa baca di Kejadian 13, kisah tentang Abraham dan Lot berpisah. Di situ timbullah perkelahian antara gembala-gembalanya Lot sama gembala-gembalanya Abraham. Tapi Abraham ini orangnya ngalah. Abraham bukan orang yang keras kepala bahwa dia ngebelain gembala-gembalanya bahwa gembala-gembala yang benar, Lot itu salah. Alkitab nggak pernah mencatat akhirnya terjadi perang saudara antara Lot dan Abraham. Itu karena Abraham punya sifat yang mengalah, di mana ia bilang ke Lot kalau negeri ini terbuka luas untuk kita berdua. Kamu pergi kemana, aku pergi kemana. Biarin kita nggak berantem. Kadang sebagai orang Kristen kita suka ketika kita berdebat kita selalu ingin yang menang, kita selalu ingin yang paling benar dalam hidup ini. Tapi kadang ketika kita memaksakan gua harus benar, disitulah timbul perpecahan, disitulah timbul keributan. Dan saya percaya bahwa orang yang dekat sama Tuhan, orang yang takut sama Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan itu punya sifat ngalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Kita lihat dari sifat Abraham ini, Abraham punya sifat mengalah. Dia lebih baik ngalah. Ya udah, Lot, kamu pilih negeri yang ingin kamu pilih. Mana? Coba lihat yang bagus buat kamu. Dia duluan yang memutuskan untuk pilih negerinya, tapi dia memberikan orang lain untuk Lot, kamu pilih dulu negeri yang mana yang bagus buat kamu. Kita sebagai orang Kristen juga harus gitu, ngalah. Biarin orang lain dulu yang enak dibandingkan dengan kita. Karena ketika kita mengalah itu bukan berarti kita kalah. Kita bisa lihat, kita bisa belajar bagaimana Abraham diberkati. Ketika dia mengalah dengan saudaranya, kita lihat berkat-berkat Abraham itu seperti apa. Jadi kita harus punya sifat yang mengalah sebagai orang Kristen, sebagai orang yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang dekat sama Tuhan. Ketika ada keributan, saudara kita bagaimana, adik kita bagaimana, kita harus tetap ngalah gitu. Jangan sampai kita apa-apa kita debatin, yang salah kamu bukan aku. Tapi selalu cari jalan tengahnya. Dan kalau misalkan ada kesempatan untuk kita mengalahlah, karena itu sifat dasar dari orang yang takut akan Tuhan dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita langsung lanjut ke ayat yang ke bagian yang ketiga, yaitu kita mendapatkan upah yang pantas. Nah, dari tadi saya sudah bahas soal Abraham, kita udah belajar dari Abraham itu hamba Tuhan, dan sekarang kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri ya. Kita buka di kitab di Injil Matius 19 ayat 27 dan 29. Matius 19 ayat 27 dan 29.
Mari kita baca bersama-sama mulai ayat 27 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kita lanjutkan ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk di atas ke-12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini saya catat yaitu kita mendapatkan upah yang pantas. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita pilih Tuhan, upah yang pantas buat kita itu adalah kehidupan yang kekal. Itu adalah kerajaan surga. Akhir-akhir ini kita bisa lihat bahwa dunia semakin lama semakin membaik. Minggu-minggu lalu ada bom di Beirut. Kita bisa lihat cuma karena kesalahan sedikit bahan peledak bisa meledak sebegitu besar. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya di dunia ini. Virus corona ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya yang bisa menyembuhkan. Kita nggak akan punya harapan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik ke depannya. Tapi dunia ke depannya akan menjadi lebih buruk sampai Tuhan Yesus datang. Dan satu-satunya tempat yang kita idam-idamkan, tempat yang bisa kita tempati dan tempat itu damai buat kita, indah buat kita, yaitu adalah kerajaan surga. Itu yang akan semakin harus menjadi sesuatu yang kita rindu-rindukan. Dunia ini udah gak aman. Tempat kita yang aman cuma kerajaan surga. Mau kita di rumah, mau kita dimanapun, bahaya akan selalu ada. Dunia bukan jadi tempat yang baik lagi buat kita. Kita merindukan kerajaan surga. Kita merindukan untuk tinggal di sana, hidup damai bersama dengan Tuhan di sana. Jadi kuncinya adalah pilih Tuhan. Ketika kita memilih Tuhan dalam hidup kita, itu adalah kunci untuk kita dapat hidup damai senantiasa selama-lamanya bersama Tuhan. Karena itu cuma salah satu solusinya menghadapi dunia yang kacau balau ini, menghadapi dunia yang tidak semakin baik ke depannya. Nah, sebagai penutup saya ingin bilang bahwa ketika Abraham memilih Tuhan, untuk ia memilih berjalan dengan Tuhan, pergi dari negerinya, itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang kita takut untuk mulai berjalan dengan Tuhan. Tapi saya percaya ketika Abraham memilih jalan itu, ia tidak pernah menyesali jalan itu. Sampai akhir hidupnya tidak pernah Alkitab mencatat bahwa Abraham menyesali pilihannya. Saya yakin ketika kita pilih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pilih Tuhan, saya yakin kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena apa yang Dia sudah janjikan, Ia akan genapi senantiasa. Nah, untuk memilih aja kadang sulit, apalagi untuk bertahan. Kadang memulai itu bisa lebih mudah daripada mempertahankan. Jadi mempertahankan itu sesuatu yang sulit. Tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup kudus dan suci sesuai dengan firman Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita ngandelin kekuatan sendiri, kadang impossible untuk melakukan itu. Tapi dengan Tuhan kita mampu melakukan itu. Jadi lekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Ilmu pengetahuan juga mengajarkan dengan siapa kita bergaul, itu mencerminkan perbuatan kita. Kita sering bergaul dengan Tuhan, lama-lama perbuatan kita juga akan ikut baiknya dengan Tuhan. Jadi bergaulah dengan Tuhan setiap waktunya. Kita bergaul dengan pergaulan yang buruk, sesuatu yang buruk itu akhirnya menjadi sesuatu yang biasa buat kita. Nah, itu yang akan menjadi kita akan jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita dengan Tuhan, sesuatu yang menurut kita kayaknya mustahil untuk kita lakukan, tapi bagi Tuhan sesuatu itu tidak mustahil. Tapi karena kita sering bergaul dengannya, maka sesuatu yang mustahil itu akan menjadi mungkin. Karena kita bergaul dengan Tuhan, jadi apa yang Tuhan pikirkan akan menjadi pikiran kita juga. Puji Tuhan, sedemikianlah firman Tuhan.
Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati saudara, dapat menjadikan hidup saudara lebih baik lagi ke depannya, dan juga tetap pilih Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara merasa mundur dari Tuhan, mulai lemes sama Tuhan, atau mulai kayak puji-pujian saudara, penyembahan saudara kepada Tuhan mulai berkurang, balikan lagi puji-pujian penyembahan itu kepada Tuhan. Kuatkanlah lagi hati saudara kepada Tuhan. Ketika saudara menentukan dari awal, saya pilih Tuhan, pilihlah Tuhan sampai akhir hidup saudara, karena saya percaya akan ada sesuatu yang baik dan besar yang Tuhan berikan di depan nanti, di masa depan saudara, dan akan ada kerajaan surga juga yang akan menanti saudara di atas sana bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita angkat satu lagu pujian, Seperti Rusa Rindu. Seperti rusa rindu, Sunaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu.
sebagai pelajaran hidup yang kami dapatkan Bapa, untuk kami tetap memilih Engkau apapun yang terjadi. Ketika kami menentukan pilihan kami, saya pilih Tuhan, itu sudah menjadi Tuhan ambil, Tuhan pegang kata-kata itu Tuhan, dan Tuhan yang memperhitungkan perkataan itu kepada dengan kami Bapa, supaya kami tetap hidup menurut apa yang Engkau mau Bapa. Kami tetap kuat, kuatkan kami untuk memilih Engkau, kuatkan kami Tuhan, karena kami menggunakan kekuatan kami kadang kami jatuh bangun. Tapi kalau kami dituntun oleh Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hidup kami akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Pilihan kami untuk memilih Tuhan, kami yakin kami tidak akan pernah menyesal memilih itu Tuhan. Selalu pulihkan keadaan kami Bapa, apabila ada jemaatmu yang sedang sakit dan dalam kesusahan, yang sedang dalam ada masalah Bapa, tunjukkan jalan keluarnya Tuhan. Berilah kekuatan bagi mereka Tuhan, supaya hidup mereka tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Sertailah jemaat-Mu Tuhan, pakailah hidup mereka secara luar biasa Tuhan. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, baik di dunia pekerjaan, di keluarga, dimanapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami, tetap sertai kami dan bimbing kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa dan pengharapan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan memberkati Reinhard, Tuhan